Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu, kita bertemu lagi dengan diskusi kita tentang bagaimana kita menampilkan presentasi untuk IHT atau in-house training. Baik, Ibu-Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kita. Yang pertama, Ibu Gustian Viviani dari SMK 6 Padang. Lalu ada Ibu Suranti dari SMK Lopok. Lalu Ibu Dila dari SMK 2 Lubuk Pasung. Dan saya sendiri, selaku moderator, Mega Sairamana dari SMK 1 Sungai Rumbai. Baik, tidak memperpanjang Kadima, kita mulai saja presentasi kita yang akan dipresentasikan oleh Ibu Vivi, ya Bu ya? Iya. Nah ya, baik, kepada Ibu Vivi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mega. Baiklah, kita mulai kegiatan IHT kita pada hari ini. Saya buka dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Walaupun sudah menjelang hari terakhir ya, tetap sehat dan semangat. Baiklah, IHT kita kali ini topiknya adalah tentang tentang strategi pelayanan BK. Bisa ditampilkan Bu Dila? Merujuk kepada judul topik kita hari ini tentang strategi layanan BK, apa yang teringat oleh ibu-ibu tentang strategi pelayanan BK itu? Bagaimana cara kita menyampaikan BK gitu di sekolah? Metode Ibu. Metode, Bu Suranti, metode tadi ya, menurut Mega bagaimana cara kita menyampaikan pelayanan BK. Oke. Menurut Dila gimana? Menurut Dila, Bu, strategi ini itu cara atau ya hampir sama dengan Bu Mega tadi, cara atau cara kita menyampaikan suatu layanan terkait suatu permasalahan, Bu. Oke. Semuanya benar ya. Cara penyampaiannya berbeda-beda. Jadi sebenarnya strategi itu adalah merupakan sebuah cara yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan pelayanan atau melakukan suatu tindakan. Nah, strategi pelayanan BK dalam hal ini menggunakan beberapa pendekatan. Nah, dalam pelaksanaannya, strategi ini sudah dimulai dari sejak awal proses penerimaan murid baru atau peserta didik baru. Dalam hal ini kita melibatkan peserta didik, calon peserta didik, dan orang tua sebagai masyarakat. Nah, dalam kegiatan dan strategi pelayanan BK ini ada 4 komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pelayanan dasar, yang kedua perencanaan individual, yang ketiga pelayanan responsif, dan yang keempat dukungan sistem. Tolong dibantu nih Dila, kesalahan mungkin ya. Yang pertama pelayanan dasar, perencanaan individual, pelayanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, apa itu yang disebut dengan pelayanan dasar? Pelayanan yang pelayanan yang memang harus ada dasar dari pelayanan BK yang lain. Iya. Menurut itu Bu Mega tadi ya. Bu Suranti bisa pendapatnya? Bu, pelayanan informasi, termasuk informasi klasikal, pelayanan klasikal. Ya, jadi dalam pelayanan dasar itu ada 4 strategi yang dipakai, yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, dan kerjasama dengan orang tua. Nah, bimbingan klasikal biasanya dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk jumlah peserta yang banyak. Kalau sekarang jumlah siswa kita satu kelas ada 36 ya. Nah, dalam bimbingan klasikal ini kita bisa menyampaikan beberapa jenis layanan informasi. Seperti beberapa jenis layanan, itu layanan informasi, layanan penguasaan konten, dan lain sebagainya. Kemudian bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua guru BK. Ini adalah maskotnya dari pelayanan BK ya Bu Ibu ya.
bimbingan kelompok. Kemudian kerjasama dengan guru mata pelajaran. Nah, dalam hal ini kita memantau kegiatan anak, tentu harus ada kerjasama kita dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, di samping itu kerjasama dengan orang tua juga tidak luput dari perhatian kita. Karena bagaimanapun peserta didik itu adalah bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tapi tanggung jawab bersama antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, itu tentang pelayanan dasar. Jadi ada 4 strategi yang dipakai dalam pelayanan dasar. Lanjut, kemudian yang kedua yaitu pelayanan responsif. Pada pelayanan responsif ini ada 4 strategi pula yang dilakukan. Yang pertama yaitu layanan konsultasi, yang kedua konseling individual atau kelompok, yang ketiga referral, rujukan atau alih tangan, dan bimbingan teman sebaya, peer guidance atau peer facilitation. Nah, 4 strategi ini digunakan dalam layanan responsif. Menurut Ibu Dila, apa itu layanan responsif? Layanan responsif ini Bu, layanan yang harus segera dilaksanakan gitu Bu. Iya, benar. Jadi sifatnya responsif ya, harus segera, mendadak dan harus segera ditangani dengan secepatnya. Nah, kemudian dari 2 bentuk komponen dasar itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin Dila agak ini Bu, yang di bagian responsif bimbingan teman sebaya ini Bu gitu. Ya. Bagaimana cara siswa itu atau cara kita menyampaikan ke siswa untuk membimbing suatu permasalahan temannya gitu? Atau ini yang kurang mengerti bagi Dila Bu. Sebaya ya. Bisa berpendapat Ibu Vivi? Boleh, silakan Bu Ranti. Iya, kalau dengan teman sebaya, kalau menurut saya bisa kita gunakan dengan dinamika kelompok, Ibu, atau dengan istilahnya drama kayak yang di asesmen formatif. Jadi dalam bentuk drama atau apa tadi saya bilang ya, dinamika kelompok. Jadi di situ bisa kita sama-sama teman saling sharing, itu aja. Terima kasih. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ya, jadi saya simpulkan. Jadi dengan strategi bimbingan teman sebaya ini dapat kita lakukan melalui kegiatan bimbingan kelompok, melalui kegiatan konseling kelompok, atau bisa juga dengan kegiatan ekskul yang namanya PIK remaja. Nah, di sana kan diajarkan bagaimana cara kita mengkonseling. Jadi ada beberapa siswa yang kita saring yang berminat untuk kegiatan PR. Nah, di sana kita bisa melatihkan ya. Jadi di samping dengan guru BK-nya, kalau dia merasa keberatan, mungkin dia lebih dekat dengan temannya, bisa dilakukan dengan cara bimbingan teman sebaya melalui kegiatan PR di sekolah. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu komponen pelayanan perencanaan individual. Nah, dalam pelayanan perencanaan individual ini ada 2 strategi yang dilakukan. Yang pertama itu penilaian individual atau kelompok, individual or small atau group appraisal. Kemudian yang kedua individual or small group advisement. Jadi ada 2 bentuk penilaian individual dan kelompok. Ada yang mau ditanyakan tentang pelayanan perencanaan individual ini? Nah, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian yang bentuk strategi yang keempat itu dukungan sistem. Jadi pada komponen yang keempat, dukungan sistem, ada 4 strategi pula yang dilakukan, yaitu pertama pengembangan profesional, yang kedua pemberian konsultasi dan kerjasama, yang ketiga manajemen program, dan yang keempat organisasi dan personalia. Jadi dukungan sistem ini erat kaitannya pada pengembangan kompetensi guru BK. Ya. Dalam hal ini pengembangan profesional bisa melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, diklat yang berkaitan dengan profesi kita sebagai guru BK. Nah, kemudian yang strategi organisasi dan personalia ini mungkin keaktifan kita dalam kegiatan-kegiatan organisasi BK seperti APKIN misalnya, seperti itu. Oke, dari 4 komponen strategi layanan BK itu dapat kita simpulkan bahwa program BK keempat komponen ini harus tercakup empat-empatnya, dan bagaimana bentuk realisasinya nanti akan tertuang di dalam sebuah RPL. Paham sampai di sana Ibu-Ibu? Paham Bu. Allah paham. Oke, baiklah. Allah paham. Supaya kegiatan kita ini tidak terlalu tegang ya, serius, kita silakan dulu ice breaking dari Ibu Suranti.
Oke Bu, terima kasih. Kembalikan ke Mega Kita ya. coba ice breaking ya sebelum kita berdiskusi. Saya pakai metode kata terbalik, kata dan gerakan terbalik. Kalau saya bilang atas berarti tangannya ke bawah. Kalau saya bilang bawah berarti tangannya ke atas. Saya bilang kanan berarti tangannya kiri. Kalau saya bilang kiri tangannya kanan. Kita coba dulu ya Bu ya. Ya. Atas, bawah, kanan, kiri. Terlalu cepat ya? Atas, bawah, kanan, kiri. Atas, bawah, kanan, kiri. Nggak ada yang konsentrasi. Kelihatan. Jadi Oke, kita lanjut lagi ya. Silakan. Ibu Iya, Bu, ya, Bu. Christian. Ibu moderator saya lanjutkan. Silakan Ibu Mega. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Ibu pada Ibu Vivi yang sudah menyampaikan materi dan tentang BK ini ya, sangat bermanfaat karena kita mendapatkan informasi dan banyak juga ternyata yang belum saya pribadi pahami di teman sebaya tadi. Terima kasih juga kepada Ibu Suranti yang sudah memberikan ice breaking ya, seru sekali. Kita juga bisa senyum jadinya. Baik, ibu-ibu sekalian, karena terbatas waktu, kita tutup dulu meeting kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Mega sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.